Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pada bab 5 mengenai sistem pencernaan manusia, yang mana pada subbab pertama kita akan membahas tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Bersama saya, Rizka Atma Negara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Nah, anak-anak, pernahkah kamu merasa lapar? Menurutmu, mengapa kita membutuhkan makan dan apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Nah, makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Nah, coba kamu pikirkan, apa yang akan terjadi jika kamu tidak makan selama sehari saja? Tentu tubuhmu akan merasa lemas dan tidak berenergi. Jadi, begitu penting peran makanan. Oleh karena itu, kamu harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Jenis-jenis nutrisi. Ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu vitamin dan mineral. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga, membantu proses penyerapan kalsium. Yang keempat, mencegah terjadinya konstipasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan pembentuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, ada 3 jenis karbohidrat. Yang pertama, gula. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan dan madu. Yang kedua, pati atau amilum. Pati ditemukan pada beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, dan jagung. Dan yang terakhir, serat. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan dan dikeluarkan sebagai feses. Serat berfungsi untuk merangsang aktivitas saluran usus besar secara normal dalam mengeluarkan kotoran. Contohnya, roti gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi 2. Yang pertama, protein nabati yang meliputi kacang-kacangan, dan yang kedua, protein hewani yang meliputi daging,
ikan, susu, dan telur. Protein memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan di dalam jaringan. Dan yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Selanjutnya yang ketiga, lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang mengandung fosfor serta nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan atau lemak nabati dan dari hewan atau lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak hewani antara lain daging, keju, mentega, susu, telur, dan ikan. Lemak juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga, sebagai komponen membran sel dan garam empedu, dan yang terakhir, sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Yang keempat, vitamin. Berdasarkan kelarutannya, terdapat dua jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Khusus untuk vitamin D dapat disintesis dalam tubuh ketika kulit terkena sinar matahari. Secara umum, vitamin memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Jenis-jenis vitamin, fungsi, dan sumbernya. Yang pertama, vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh, bersumber dari hati, wortel, dan minyak ikan. Nah, akibat jika kekurangan vitamin A yaitu penglihatan menjadi kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut menjadi rontok. Yang kedua, vitamin B berfungsi membantu proses oksidasi tubuh, membantu mencerna protein, dan pembentukan sel darah merah. Bersumber dari kacang hijau, ragi, dan bekatul. Akibatnya, apabila kekurangan vitamin B, yaitu penyakit beri-beri, gangguan saraf, berat badan berlebih, dan anemia. Yang ketiga, vitamin C berfungsi menjaga ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, mencegah penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Bersumber dari jeruk, tomat, dan pepaya. Akibat jika kekurangan vitamin C yaitu skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah, sariawan, lemas, proses penyembuhan luka lambat, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya yang keempat, vitamin D berfungsi menguatkan tulang dan gigi serta membantu proses penyerapan kalsium, bersumber dari susu dan kuning telur. Nah, akibat jika kekurangan vitamin D yaitu riket atau cacat tulang pada anak-anak, kerusakan otak, dan pelunakan tulang pada orang dewasa. Yang kelima, vitamin E
berperan penting dalam sistem reproduksi dan mencegah kanker paru-paru, bersumber dari biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Akibat jika kekurangan vitamin E yaitu degenerasi sistem saraf dan sel darah merah mudah rusak. Yang terakhir, vitamin K berperan dalam pembekuan darah dan dapat mencegah keguguran, bersumber dari bayam, tomat, dan wortel. Nah, akibat jika kekurangan vitamin K yaitu kerusakan hati, anemia, dan kelainan pada penggumpalan darah. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti? Baiklah, selanjutnya yang kelima, mineral. Mineral merupakan bahan organik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Jenis-jenis mineral, fungsi dan sumbernya. Yang pertama, natrium. Berfungsi memelihara keseimbangan cairan tubuh, mengatur transmisi impuls saraf, dan memelihara keseimbangan pH di dalam sel. Bersumber dari garam dapur, dan akibat jika kekurangan natrium yaitu kram otot dan nafsu makan berkurang. Yang kedua, kalium. Berfungsi membantu kontraksi otot, memelihara denyut jantung, serta sebagai kofaktor pembentukan karbohidrat dan protein. Berfungsi dari susu, telur, ikan, dan buah-buahan. Nah, akibat jika kekurangan kalium, yaitu kelemahan dan kejang otot, pertumbuhan terlambat, dan karies gigi. Selanjutnya yang ketiga, kalsium. Berfungsi dalam membentuk tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu kontraksi otot. Bersumber dari ikan, keju, kubis, dan wortel. Akibat jika kekurangan kalsium yaitu osteoporosis, rakitis, dan keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya yang keempat, magnesium. Berperan penting dalam fungsi otot dan saraf sebagai biokatalisator serta membentuk tulang dan gigi. Bersumber dari susu, daging, padi-padian, dan sayuran hijau. Akibat jika kekurangan magnesium yaitu diare dan gangguan sistem saraf. Yang kelima, fosfor. Berfungsi dalam membentuk tulang dan gigi serta memengaruhi kontraksi otot. Bersumber dari susu, ikan, daging, dan kuning telur. Akibat jika kekurangan fosfor yaitu kerapuhan tulang dan gigi dan lemas. Yang keenam, zat besi. Berfungsi membentuk hemoglobin atau mencegah anemia. Bersumber dari daging, sayuran hijau, dan telur. Nah, akibat jika kekurangan zat besi yaitu anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kemudian yang ketujuh, yodium. Berfungsi mencegah penyakit gondok. Bersumber dari ikan laut dan garam beriodium. Akibat jika kekurangan yodium, adanya gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Selanjutnya, fluor. Berfungsi menguatkan tulang dan gigi. Bersumber dari susu, ikan, dan kuning telur. Akibatnya, apabila kekurangan fluor yaitu gigi berlubang. Dan yang terakhir, seng. Berfungsi membantu metabolisme serta membantu pertumbuhan dan reproduksi. Bersumber dari ikan laut, kerang, hati, daging, susu, telur, dan tiram.
akibat jika kekurangan seng, yaitu gangguan reproduksi, kelainan kulit, dan gangguan kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir ada air. Air merupakan komponen paling banyak di dalam tubuh. Sekitar 72% dari berat tubuh tersusun atas air. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kebutuhan air di dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Air juga memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu yang pertama, mengatur suhu tubuh, yang kedua, melembabkan jaringan tubuh atau jaringan mulut, mata, hidung. Yang ketiga, melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh. Yang keempat, membantu mencegah sembelit. Kemudian yang kelima, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran dari dalam tubuh, yang mana kotoran tersebut akan dibuang keluar dari tubuh. Kemudian yang terakhir, melumasi persendian serta membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Selanjutnya, kebutuhan kalori. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. Tubuh memerlukan energi untuk melakukan setiap kegiatan, misalnya berlari, mengangkat barang, dan membaca. Bahkan aktivitas tubuh seperti detak jantung dan kedipan kelopak mata juga membutuhkan energi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori, dan jumlah energi yang terdapat dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Nah, tahukah anak-anak, jumlah kalori pada sepiring nasi berbeda dengan jumlah kalori pada sepotong roti. Jenis makanan yang berbeda mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Kebutuhan energi pada setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Yang pertama, tidur. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi 65 kilokalori. Yang kedua, duduk. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi 75 kilokalori. Yang ketiga, berdiri. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi 90 kilokalori. Yang keempat, mengetik. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi sebanyak 100 kilokalori. Kemudian, memasak. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi 160 kilokalori. Selanjutnya, berjalan 4 km per jam. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi 210 kilokalori. Selanjutnya, melakukan pekerjaan rumah. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi sebanyak 220 kilokalori. Kemudian berjalan cepat 6 km per jam. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi sebanyak 270 kilokalori. Selanjutnya, aerobik. Dengan durasi 1 jam, membutuhkan energi sebanyak 370 kilokalori. Kemudian, jogging 7 km per jam dengan durasi 1 jam membutuhkan energi sebanyak 400 kilokalori. Selanjutnya, berenang dengan durasi 1 jam membutuhkan energi 580 kilokalori. Dan yang terakhir, berlari
km per jam dengan durasi 1 jam membutuhkan energi sebanyak 660 kilokalori. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh sangat ditentukan oleh jenis aktivitas. Oleh karena itu, sangat penting menciptakan keseimbangan energi. Keseimbangan energi didapat Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh sangat ditentukan oleh jenis aktivitas. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Nah, dalam kondisi ini berat badan akan cenderung tetap. Jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Akibatnya, berat badan akan meningkat. Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuh akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuh. Hal ini dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu, untuk menjaga berat badan tetap seimbang, haruslah menjaga agar kalori yang masuk ke dalam tubuh sama dengan kalori yang dikeluarkan. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami oleh anak-anak sekalian dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah dan khilaf Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.